Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati lan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Summa ila hadratina bil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila syekhna wa witana al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pengajian kita atau kajian kita. Kali ini kita akan membahas dari tafsiran surat Al-Baqarah ayat yang ke-224, dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini hingga sampai di ayat ke-227. Dan seperti biasa, mari kita baca terlebih dahulu ayatnya agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'alim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat tersebut yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Mari kita langsung saja kepada kitab tafsirnya, masih menggunakan referensi kitab Tafsir Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi kitabihi fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nasi. Wala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan Allah akan nama Allah 'urdatan sebagai penghalang li aymanikum terhadap sumpah-sumpah kalian. An tabarru, untuk kalian berbuat kebaikan, wa tattaqu, dan untuk kalian berbuat ketakwaan, wa tuslihu bainan nasi, dan kalian mendamaikan bainan nasi, di antara orang-orang atau di antara manusia. Ai tafsirannya, wala taj'alu dzikrallahi mani'an bisababi aymanikum min an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nasi. Ai artinya, wala taj'alu, dan janganlah kalian menjadikan dzikrallahi, akan penyebutan nama Allah, mani'an sebagai pencegah bisababi aymanikum, atau manian bisa juga sebagai penghalang, bisababi aymanikum, dengan sebab sumpah-sumpah kalian, min antabarru, untuk kalian berbuat kebaikan, wa tattaqu, dan berbuat ketakwaan, wa tuslihu bainan nasi, dan untuk kalian berbuat perdamaian atau menciptakan perdamaian, atau bisa juga mendamaikan bainan nasi, di antara orang-orang. Jadi ayat ini
menjelaskan kepada kita bahwasanya kita ini dilarang untuk menjadikan nama Allah di dalam sumpah-sumpah yang telah kita ucapkan, yang nantinya hal itu bertujuan atau menjadikan penyebab untuk kita tidak bisa berbuat baik. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kalimat sumpah dengan mengatasnamakan nama Allah, tapi ketika kita sumpah itu menyebabkan kita tidak bisa berbuat baik. Misal, kalau ada orang bersumpah, saya bersumpah demi Allah saya tidak akan lagi bersedekah kepada si fulan, maka sumpah yang seperti ini tidak benar. Ya, sumpah yang seperti ini tidak benar dan itu dilarang di dalam ayat ini. Kemudian qala Ibnu Abbasin, berpendapat Ibnu Abbas atau berkata Ibnu Abbas, irji'u ila ma huwa khairul lakum, kembalilah kalian ila ma huwa khairul lakum, kepada apa yang dia itu lebih baik untuk kalian. Wa kafaru, dan bayarlah kifarat oleh kalian, yaminakum, membayar kifarat sumpah kalian. Jadi yaminakum terhadap sumpah kalian. Kalau kita sudah terlanjur mengucapkan sumpah dengan mengatasnamakan Allah untuk tidak melakukan kebaikan, maka kata Ibnu Abbas irji'u, artinya ya kalau begitu ya jangan kita lanjutkan sumpah itu, tapi kita harus berpaling. Atau bisa juga makna irji'u ini ya lebih enaknya kayaknya dimaknai berpaling ya. Kita harus berpaling kepada sesuatu yang lebih baik daripada sumpah kita itu. Artinya tadi misalkan kita bersumpah untuk tidak mau melakukan suatu kebaikan. Misal seperti saya bersumpah tidak akan memberikan sedekah kepada si fulan. Maka kita harus berpaling dari sumpah itu kepada sesuatu yang lebih baik. Apa yang lebih baik itu? Ya kita bersedekah kepada si fulan itu. Artinya kita harus membatalkan sumpah kita tersebut. Tetapi harus kafaru yaminakum. Untuk membatalkan sumpahnya itu, ya kita harus membayar kifarat. Membayar kifarat atas sumpah-sumpah yang telah kita ucapkan. Jadi kifarat sumpah itu diantaranya ya harus memerdekakan seorang budak jika tidak memberi makan fakir miskin, atau bisa juga memberikan pakaian kepada mereka, atau jika tidak mampu kepada 3 hal itu semua, kita bisa memilih untuk berpuasa ya, berpuasa selama 3 hari. Itu termasuk bagian daripada kafarat sumpah. Nazalat hadhil ayatu fi sya'ni Abdullah bin Rawahata. Nazalat turun hadhil ayatu, ayat ini, fi sya'ni Abdullah bin Rawahata, dalam perkaranya Abdullah bin Rawahah. Fa innahu, maka sesungguhnya Abdullah bin Rawahah halafa billahi alla yuhsina ila ukhtihi wa khotanihi, ay zawji ukhtihi Bashir bin Nu'man. Fa innahu, maka sesungguhnya Abdullah bin Rawahah halafa, dia bersumpah billahi, dengan nama Allah, alla yuhsina ila ukhtihi wa khotanihi, untuk dia tidak akan berbuat baik kepada saudaranya dan juga kepada khotan. Khotan itu bermakna ipar. Khotan di sini bermakna ipar. Atau zauji ukhtihi, suami dari saudara perempuannya si Abdullah bin Rawahah. Bashir bin Nu'man, ya bernama Bashir bin Nu'man. Wala yukallimahuma, dan dia juga bersumpah tidak akan berbicara kepada, maksudnya dia di sini adalah Abdullah ya. Abdullah bin Rawahah juga bersumpah tidak akan berbicara kepada saudara perempuannya dan juga kepada ipar dari istri saudara perempuannya. Wala yusliha bainahuma. Wala yusliha bainahuma, dan dia juga tidak akan mendamaikan bainahuma, apa yang terjadi di antara saudara perempuannya dan juga khotanihi, artinya iparnya itu. Jadi ternyata ayat ini turun disebabkan karena dahulu pernah ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah, di mana dia pernah bersumpah, saya bersumpah demi Allah saya tidak akan berbuat baik atau tidak akan berbuat amal kebaikan kepada saudara perempuan saya dan juga kepada ipar saya. Maksudnya adalah suami dari suami dari saudari perempuannya itu. Sehingga bahkan dia juga meneruskan sumpahnya itu tidak akan berbicara kepada keduanya dan juga tidak akan mendamaikan jika sewaktu-waktu
terjadi keributan di antara saudari dan juga iparnya itu. Fakana idza qila lahu fi sulhi, fakana maka adalah Abdullah bin Rawahah idza qila jika dikatakan, atau di sini juga bisa dimaknai idza qila jika dimintakan lahu kepadanya Abdullah bin Rawahah fi sulhi di dalam masalah perdamaian. Yaqulu qad halaftu billah, yaqulu berkata Abdullah bin Rawahah, qad halaftu billah, sungguh saya telah bersumpah demi Allah, an la af'ala, untuk saya tidak akan berbuat. Maksud di sini berbuat mendamaikan ya, berbuat itu berbuat di dalam hal mendamaikan saudari dan juga suaminya itu. Fala yahillu li, maka tidaklah halal untukku, an la aburra fi yamini, untuk aku tidak menunaikan di dalam sumpahku. Jadi ketika dia dibintahkan untuk mendamaikan saudarinya ini, maka dia ini berkilah dengan sumpah yang pernah diucapkan. Bagaimana mungkin saya bisa mau mendamaikan kedua saudara saya, sedangkan saya pernah bersumpah demi Allah saya tidak akan lagi melakukan perdamaian, menciptakan perdamaian di antara mereka berdua. Dan saya tidak mungkin untuk tidak memenuhi sumpah yang telah saya ucapkan itu. Jadi yang seperti ini sebenarnya itu tidak diperkenankan ya, sumpah seperti ini sekali lagi itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Dan kalau memang kita terlanjur untuk melakukan sumpah seperti ini, ya lebih baik kita batalkan dan juga membayar kifarat sumpah tersebut. Wallahu sami'un, dan adapun Allah sami'un itu zat yang maha mendengar, biyaminikum, dengan sumpah kalian, bitarkil ihsani, dengan sumpah untuk meninggalkan kebaikan. Alimun, juga maha mengetahui, biniyatikum wa bikifaratil yamini, dengan niat kalian, wa bikifaratil yamini, dan dengan kifaratil yamin. Jadi Allah itu tahu, dia maha mendengar terhadap sumpahnya seorang hamba, apalagi sumpahnya itu jika memang berkaitan dengan tarkil ihsan, meninggalkan sesuatu hal yang baik. Dan juga Allah mengetahui terhadap niat-niat yang dimaksudkan di dalam sumpah yang diucapkan itu. La yu'akhidzukumullahu billagwi fi aimanikum. La yu'akhidzukum, tidaklah mengambil atau tidaklah menghukum. Ini makna yu'akhidzu di sini maksudnya menghukum. Tidaklah menghukum kum akan kalian, Allahu Allah, billagwi dengan sumpah yang lagwi, artinya sumpah yang main-main, sumpah yang tidak serius, fi aimanikum, di dalam sumpah-sumpah kalian. Qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, innal lagwa, yang dimaksud dengan al-lagwa, qaulul arabi, itu adalah ucapannya orang Arab. La wallahi wabala wallahi fi syira'i wal bai'i. La, tidak, demi Allah, wabala, dan iya, wallahi, demi Allah, fi syira'i, di dalam perkara syira, membeli, wal bai'i, dan juga menjual. Jadi wa ghairu dzalika, di sini masih ada lanjutannya, wa ghairu dzalika, dan yang selain daripada qaulul Arab, mimma yu'akkiduna bihi kalamahum, dari apa yang yu'akkiduna, menegaskan, yang mereka tegaskan, bihi dengannya, ma kalamahum, terhadap ucapannya mereka. Wala yakturu bibalihim al-halfu, dan tidak terlintas, wala yakturu, dan tidak terlintas, bibalihim di dalam benak mereka, al-halfu, sumpah, al-halfu, sumpah. Jadi yang dimaksud al-lagwu menurut pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan al-lagwu itu adalah ucapannya orang Arab yang seringkali dia berkata, enggak, demi Allah, iya, demi Allah, fi syira wal bai, jika itu yang mana ucapan tersebut itu sering diucapkan di dalam perkara jual dan beli. Kita mungkin ya sering juga sih ya mendengar kalau di pasar-pasar itu, demi Allah ibu, ini enak sekali, ini manis sekali. Nah, ini ucapan-ucapan yang seperti ini menurut Imam Syafi'i adalah ucapan termasuk kategori sumpah yang al-lagwu, yang mereka mencoba menegaskan ucapan mereka tetapi tidak terlintas di dalam benak mereka ucapan tersebut sebagai ucapan sumpah. Artinya cuma ucapan hanya sekedar untuk penguat saja. Jadi ucapan-ucapan yang
menggunakan redaksi sumpah tetapi tidak ada sama sekali niatan untuk bersumpah. Ini disebut dengan al-lagwu. Jadi sumpah yang al-lagwu, sumpah yang main-main. Artinya itu dalam artian sumpah yang tidak diniatkan untuk bersumpah, karena tidak ada terlintas di dalam benak dari orang yang mengucapkan redaksi tersebut dengan terpikir itu bukanlah ucapan sumpah. Jadi nggak ada terlintas dalam benak mereka itu bahwasanya mereka sedang bersumpah. Walau qila liwahidin minhum sami'tu kal yauma tahlifu fil masjidil haram alfa marratin la ankara dzalik. Walau qila, dan sekiranya dan jika dikatakan liwahidin kepada seseorang minhum dari sebagian mereka. Minhum dari sebagian mereka maksudnya orang Arab di sini. Sami'tu kal yaum, saya mendengar kamu al yauma pada hari ini. Tahlifu, kamu bersumpah fil masjidil harami, di masjidil haram. Alfa marratin, sebanyak 1000 kali. Lankaro zalika, niscaya dia akan mengingkari. Maksudnya orang Arab itu akan mengingkari zalika, akan yang demikian itu. Apa ini maksudnya nih? Zalika apa yang demikian itu bisa ya termasuk dengan sumpah ya. Zalika apa yang demikian itu qaul, bolehlah juga kembali kepada qaul. Wala'allahu qala wallahi alfa marrah, dan barangkali si orang Arab itu qala juga berkata, la, tidak, wallahi, demi Allah, alfa marrah, 1000 kali. Jadi kalau seandainya ada orang ya, sering misalkan kita mendengar seseorang mengucapkan kata wallah, billah gitu, sumpah demi Allah ya. Ini misalkan ini terjadi di kalangan orang Arab ya. Ada orang yang misalkan mengatakan, kamu itu kayaknya hari ini di Masjidil Haram sudah bersumpah sebanyak 1000 kali deh. Niscaya orang yang dikatakan seperti itu tadi, enggak, siapa bilang, saya enggak bersumpah sama sekali. Bahkan boleh jadi dia juga akan menjawab itu dengan kata la wallahi alfa marrah. Enggak, demi Allah saya itu sama sekali tidak pernah ada niat untuk bersumpah. Atau bisa jadi la wallahi alfa marrah, saya tidak bersumpah demi Allah. Ya, dia ucapkan itu bisa jadi 1000 kali kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah, ini jadi hal yang seperti ini menegaskan kepada kita bahwasanya apa yang menjadi kebiasaan di kalangan orang Arab, di mana mereka seringkali menggunakan istilah atau redaksi sumpah seperti wallah, itu sebenarnya maknanya bukanlah sumpah yang termasuk dalam kategori sumpah yang sungguh-sungguh, tapi termasuk sumpah yang kategori al-lagwu yang tidak memiliki konsekuensi apapun. Ini termasuk dalam kategori sumpah yang al-lagwu. Sebagaimana dikatakan kalau kita sering mendengar orang Arab mengucapkan sumpah dikit-dikit wallahi, dikit-dikit billahi sebanyak 1000 kali. Nah, kemudian kita protes, kamu hari ini sudah bersumpah banyak ini. Dia bisa jadi akan mengingkari itu. Kata siapa? Saya nggak pernah bersumpah kok. Itu tadi kamu mengatakan wallahi. Dia bilang, lah wallahi, enggak, demi Allah saya nggak bersumpah gitu. Jadi hal yang seperti ini tidak dianggap seperti sumpah yang sungguh-sungguh. Ini hanya sumpah al-lagwu saja. Waqala Abu Hanifah, dan berpendapat Imam Abu Hanifah, innal lagwa, sesungguhnya yang dimaksud dengan al-lagwa atau al-lagwu, sumpah yang main-main, huwa yaitu ayyahlifa ala syai'in ya'taqidu annahu kana summa bana annahu lam yakun. Ayyahlifa, seseorang bersumpah ala syai'in atas sesuatu, ya'taqidu sambil dia meyakini annahu sesungguhnya syai' karena itu telah terjadi. Summa bana, kemudian menjadi jelas atau menjadi terang, benderang, annahu sesungguhnya syai'un lam yakun, itu tidaklah terjadi. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan al-lagwu itu adalah ketika seseorang bersumpah atas sesuatu sudah terjadi ya, padahal setelah di cross check kemudian sama sekali tidak terjadi. Padahal tadi dia sudah bersumpah demi Allah, misalkan saya melihat kemarin Zaid masuk ke rumah ini, padahal sama sekali ucapan tersebut itu tidak terbukti. Dia baru sadar, oh iya ternyata kemarin yang saya lihat itu bukannya Zaid yang masuk, misalkan yang masuk itu adalah Umar. Nah, itu maka disebut dengan sumpah al-lagwa. Itu menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian Fasyafi'i, maka adapun Imam Asy-Syafi'i, la yujibul kafarata fil mas'alatil ula.
La yujibu tidaklah mengharuskan ya Imam Asy-Syafi'i al-kafarata untuk membayar kifarat fil mas'alatil ula pada masalah yang pertama. Masalah yang pertama itu adalah sumpah yang dimana perkataan orang Arab yang la wallahi wa bala wallahi. Yang sudah menjadi kebiasaan orang Arab itu kalau ngomong itu dikit-dikit wallahi gitu. Sumpah demi Allah itu. Itu orang Arab itu biasa kalau kita dengar itu wallah gitu. Billah. Nah, yang seperti itu sebenarnya ucapan yang menjadi tradisi sebagian orang-orang Arab yang sama sekali mereka itu tidak memiliki niat untuk benar-benar bersumpah. Artinya hanya sebagai untuk penegasan saja. Jadi boleh dimaknai kata wallah itu ya bisa bermakna sungguh. Kemudian wa yujibu hafiz saniyati dan mengharuskannya Imam Syafi'i akannya al-kafarah fis saniyati pada masalah yang kedua. Masalah yang kedua itu yang mana? Yaitu masalah yang ayyahlifa ala syai'in ya'taqidu annahu kana summa bana annahu lam yakun. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Abu Hanifah ini justru dianggap oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai sumpah yang serius. Jadi harus berdampak ketika salah dia harus terkena konsekuensi untuk keharusan membayar kafaratul yamin, tebusan terhadap sumpah yang telah dia ucapkan. Wa Abu Hanifata yahkumu biddiddi min zalika. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan adapun Abu Hanifah yahkumu dia menghukumi biddiddi dengan kebalikan min zalika dari yang demikian itu qaulus Syafi'i. Jadi kalau Imam Abu Hanifah justru kebalikan daripada pendapatnya Imam Syafi'i. Artinya pada masalah yang pertama itu mengharuskan kifarat, membayar kafarat. Sedangkan masalah yang kedua itu justru tidak diharuskan untuk membayar kafarat. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Walakin dan tetapinya yu'akhidhukum. Yu'akhidhu menghukumi ya Allah kum akan kalian bima kasabat qulubukum dengan apa yang kasabat menyengaja atau berniat qulubukum oleh hati-hati kalian. Ay artinya qasadathu minal aimani bijiddin. Qasadat yang menyengaja hu akannya ma minal aimani atau di sini qasadat yang menyengaja ya qulubukum hu akannya ma minal aimani yakni daripada sumpah-sumpah bijiddin sumpah yang diucapkan dengan serius dengan sungguh-sungguh. Warabatat bihi dan dia mengaitkan warabatat dan mengaitkan ya qulubukum bihi dengannya ma fahanastum kemudian melanggar kalian. Jadi yang Allah hukumi sebagai sumpah yang serius itu adalah sumpah yang memang diucapkan oleh seseorang yang memang ada niat untuk benar-benar bersumpah gitu. Kalau tidak ada niat untuk bersumpah, ya itu bukan dianggap sebagai sumpah yang memberikan dampak konsekuensi untuk kita membayar kafarat. Begitu. Fa idza halafa ala syai'in. Jadi intinya sebentar ya sebelum kita lanjut, intinya sumpah ini dibutuhkan adanya niat sungguh-sungguh untuk bersumpah. Jadi tidak hanya sekedar ucapan-ucapan saja, wallah atau billah gitu. Padahal di hatinya itu ya nggak ada niatan untuk bersumpah. Kalau yang seperti ini ya tidak dikatakan sebagai sumpah yang serius, yang terkena dampak hukum untuk dia membayar kafarat ketika dia melanggar sumpahnya. Kemudian faidza halafa ala syai'in bil jiddi, maka jika halafa bersumpah seseorang ala syai'in atas sesuatu bil jiddi dengan sungguh-sungguh, fi annahu kana hasilan, fi annahu di dalam annahu sesungguhnya syai' kana adalah ya syai' hasilan itu terjadi. Summa dhahara kemudian nampak atau menjadi jelas terang benderang ini ternyata perkara tersebut annahu lam yahsul sesungguhnya syai' lam yahsul itu tidaklah terjadi faqad qasada bidzalikal yamini maka sungguh qasada dia telah bermaksud bidzalikal yamini dengan sumpah tersebut tasdiqa qauli nafsihi untuk membenarkan ucapan dirinya sendiri warabata qalbahu bidzalika
Warabato dan tersambung atau terkait tertambat qalbahu, tertambat ya si eman qalbahu akan hatinya si eman, bidzalika dengan yang demikian itu tasdiq. Falam yakun zalika lagwan, maka bukanlah zalika yang demikian itu yamin, lagwan itu merupakan lagwan atau yamin yang lagwan, sumpah yang lagwa, artinya yang tidak serius. Artinya kalau begitu itu sumpah yang serius kalau begitu. Balkana hasilan bikasbil qalbi, tetapi karena adalah ya zalik hasilan itu menjadi hasil, sumpahnya menjadi hasil, artinya sumpahnya itu benar-benar terjadi bikasbil qalbi, dengan sebab kasbil qalbi, niatnya hati, dengan sebab menyengajanya hati untuk bersumpah. Jadi gini, ketika seseorang bersumpah dengan sungguh-sungguh, misalkan dia bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwasanya ada sesuatu sudah terjadi, kemudian ternyata menjadi jelas apa yang dia sumpah, apa yang dia katakan itu salah, padahal dia sudah bersumpah, dia yakin bahwasanya itu benar-benar sudah terjadi. Dan padahal di dalam sumpahnya itu dia juga menambahkan hatinya itu meyakini bahwasanya saya ini benar-benar bersumpah untuk membenarkan perkataan saya sendiri. Maka dalam hal itu dianggap sumpahnya itu adalah sumpah yang serius, bukan sumpah yang lagwun, bukan sumpah yang main-main. Misalkan ya ini kayak di hakim di pengadilan ada seseorang ya diajukan sebagai saksi, kemudian dia disumpah terlebih dahulu, bahwasanya ditanya sama hakim, apakah kamu melihat si fulan kemarin masuk ke dalam rumah si A, misalkan. Dia berkata begini, ya saya bersumpah demi Allah dengan sepenuh kesadaran hati saya mengatakan bahwasanya si fulan telah masuk kemarin sore ke rumahnya si A. Begitu. Jadi dia bersumpah seperti itu di hadapan seorang hakim dengan niat benar-benar untuk bersumpah, dengan tujuan supaya dia pun juga ingin membenarkan ucapannya itu, menguatkan ucapannya itu di hadapan seorang hakim. Nah, setelah ternyata misalkan dikonfirmasi, dia melakukan sumpah yang salah, sumpah yang keliru, maka sumpah yang tersebut dianggap sebagai sumpah yang sungguh-sungguh. Yang artinya ketika dia salah, melanggar di dalam sumpahnya atau salah gitu ya, tidak sesuai faktanya, maka dia harus terkena dampak konsekuensi untuk menjalankan kafaratul yamin gitu. Jadi kalau ada kesungguhan niat untuk bersumpah dan kemudian salah, ternyata misalkan apa yang dia katakan itu ya nanti ada konsekuensi hukumnya, yaitu salah satunya adalah menebuskan dosanya itu harus dengan kafaratul yamin, begitu maksudnya. Wallahu ghafurun, dan adapun Allah ghafurun, itu zat yang maha mengampuni, haitsu lam yu'akhidzukum billagwi, sejak tidak mengambil atau tidak menghukum ya Allah kum akan kalian billagwi dengan al-lagwi, dengan apa maksudnya itu sumpah yang main-main, ma'a kaunihi nasyian min adamil ihtiyati, ma'a bersamaan kaunihi adanya al-lagu, nasyian itu muncul min adamil ihtiyati dari ketiadaannya atau dari tiadanya kehati-hatian. Halimun juga maha penyantun, haitsu lam yu'ajjil bil mu'akhizati ala yaminil jiddi, sejak tidak atau di mana tidak yu'ajjil terburu-buru ya Allah bil mu'akhizati, dengan menghukumi ala yaminil jiddi, atas sumpah al jiddi yang serius. Lilladzina yu'luna, ini ayat selanjutnya berkaitan dengan tentang masalah ila ya, tentang masalah ila. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin,
Lilladzina itu bagi orang yang yu'luna mereka bersumpah ila. Sumpah ila itu sumpah tidak akan menggauli seorang istri ya. Seorang istri namanya sumpah ila. Min nisaihim daripada istri-istri mereka. Tarabbusu ada penantian. Ada penantian atau ada masa tunggu arba'ati asyhurin selama 4 bulan. Ailil ladzina yahlifuna alla yujami'uhunna mutlaqan aw muddatan tazidu ala arba'ati asyhurin intizaru arba'ati asyhurin. Artinya lilladzina itu untuk orang yang yahlifuna mereka bersumpah alla yujami'uhunna untuk tidak menggauli mereka hunna terhadapnya nisaihim terhadap istri-istri mereka mutlakon secara mutlak, artinya tidak dibatasi oleh waktu, au muddatan atau secara muddah, artinya muddah ini dibatasi oleh suatu waktu, tazidu yang melebihi ala arba'ati asyurin di atas masa 4 bulan, intizaru arba'ati asyurin, maka ini ada penantian, ada masa penantian arba'ati asyurin selama masa 4 bulan atau masa menunggu. Tarabbus itu bisa juga diartikan dengan masa tunggu, masa nanti, masa menanti, masa tunggu. Jadi bagi orang yang telah bersumpah ila, sumpah ila ini termasuk dulu itu bagian tradisi orang Arab, di mana mereka tidak akan menggauli istri mereka. Mereka bersumpah tidak akan menggauli istri mereka. Ada yang sampai mengucapkan 1 tahun sumpah tersebut, bahkan ada yang sampai tidak dibatasi waktu. Artinya saya bersumpah tidak akan menggauli istri saya lagi misalkan. Pokoknya selama sumpah tersebut, misalkan sumpah untuk tidak menggaulinya itu melebihi batas 4 bulan, maka ini sudah terhitung hukum ila. Atau tidak dibatasi waktunya, bisa itu untuk selama-lamanya atau bisa untuk 1 tahun, 2 tahun, pokoknya lebih daripada 4 bulan. Maka jawabannya baik si istri ataupun suami nanti ada masa tunggu kepastian itu sampai nanti masa 4 bulan. 4 bulan. Apakah nanti pernikahannya itu mau dilanjutkan atau mau diceraikan? Karena kalau 4 bulan sang istri misalkan tidak digauli, itu pasti akan tersiksa dia secara batinnya, karena hasrat biologisnya tidak terpenuhi. Kalau laki-laki sih yang kemungkinan punya istri lebih dari 1, ya dia bisa enak, bisa menyalurkan hasrat biologisnya kepada istrinya yang lain. Tapi seorang istri yang memang hanya diperbolehkan untuk hanya menikah kepada 1 orang lelaki, ya ini kan dia menjadi semacam apa ya namanya itu, penyiksaan batin lah untuk mereka, karena mereka tidak terpenuhi hasrat biologisnya. Begitu. Kemudian fa'in fa'u, maka jika fa'u kembali mereka, ay roja'u anil yamini bil hinsi, artinya roja'u mereka kembali atau mereka berpaling anil yamini daripada sumpah bil hinsi dengan cara bahasanya bil hinsi itu dengan cara melanggar sumpah mereka bi anjami'u qabla arba'ati asyhurin, dengan sekiranya mereka menjima istri mereka qabla arba'ati asyhurin sebelum masa 4 bulan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurun, itu zat yang maha pengampun, liyaminihim terhadap sumpah mereka. Intabu, jika mereka bertaubat, bi fi'lil kafarati atau bi fi'lil kafarati dengan membayar kafarat. Nah, kalau si suami ini misalkan tadi sudah bersumpah, saya bersumpah tidak akan menggauli istri saya selama 4 bulan atau lebih, saya tidak akan menggauli istri saya, atau dia mutlakan saja, saya tidak akan menggauli istri saya kembali, maka nanti kalau si suami ini ternyata melanggar sumpahnya, artinya dia menggauli si istrinya kembali sebelum masa 4 bulan, maka Allah ini memberikan ampunan. Artinya si suami ini ya
boleh saja melanggar sumpahnya itu, tapi nanti dia harus bayar kafarat dan istrinya tidak lagi jadi dicerai. Artinya hubungan pernikahan mereka berlanjut sebagaimana biasa. Hubungan mereka berlanjut sebagaimana biasa dan si suami nanti harus membayar kafaratul yamin. Begitu. Rahimun juga yang maha welas asih. Haitsu bayyana kafaratuhum, sejak atau di mana Allah telah menerangkan kafaratahum akan kafaratnya mereka. Jadi kafaratnya kafaratnya orang-orang yang telah melanggar sumpahnya. Wa in azamut talaqa, dan wa in jika azamu mereka berniat atau menetapkan at-talaqa untuk mentalak, untuk menceraikan istrinya. Artinya in haqqaqu talaqa, jika menyatakan mereka at-talaqa akan tolak, wa barru yaminahum, dan mereka memenuhi yaminahum akan sumpah mereka. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sami'un, itu zat yang maha mendengar, liyaminihim, terhadap sumpah mereka. Alimun juga yang maha mengetahui, biazmihim, dengan azamnya mereka, dengan maksudnya mereka, dengan tujuannya mereka atau cita-citanya mereka, maksudnya keinginan kuatnya mereka. Falaisa lahum ba'da tarabbusi, maka tidak ada lahum bagi mereka ba'da tarabbusi, setelah tarabbus, artinya masa penantian itu tadi, illal fai'atu, kecuali al fai'atu, kembali, awit tolaku, atau mentalak istrinya. Fa'in barrol muli, fa'in barrol muli yaminahu, maka jika barro, memenuhi, al muli, orang yang mengila, berarti si suami ya, yaminahu, akan sumpahnya si muli, kemudian wataroka, dan wataroka meninggalkan ya si al-muli, mujama'ata amro'atihi, akan mensetubuhi istrinya, hatta tajawaza arba'ata ashhurin, hingga melampaui masa 4 bulan, banat minhu, maka tertolak bain minhu, si bain ini maksud banatnya di sini adalah perempuan ya. Banat, maka tertolak bain ya si imro'ah atau si istri, minhu, daripadanya muli. Atau ini ada failnya di depan, banat, maka tertolak bain minhu, daripadanya si muli, imro'atuhu, apa istrinya, bitatliqatin wahidatin, dengan talak 1. Wa in jama'aha qabla zalika, dan jika menjima ya si muli, akannya imro'ah, qabla zalika, sebelum masa 4 bulan, fa alaihi kafaratul yamini, maka atasnya si muli kafaratul yamini, membayar kafaratul yamin, denda tebusan dari sumpah yang dilanggar. Kama qalahu Ibnu Abbasin, sebagaimana telah berpendapat akannya Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas. Nah, kalau seandainya melewat dia, seseorang yang tadi sudah mensumpah ilah untuk tidak akan bersetubuh dengan istrinya atau menyetubuhi istrinya lagi, sudah lewat masa 4 bulan, maka di sini dia diberikan hak pilih. Apakah si suaminya ini mau kembali kepada istrinya atau kembali menyetubuhi istrinya lagi, ataukah si suaminya ini memilih untuk tolak, menceraikan istrinya. Kalau si suami ini lebih memilih untuk tidak mau menyetubuhinya lagi, maka berarti secara tidak langsung atau otomatis dia memilih jalan tolak. Artinya istrinya diceraikan pada saat itu, tercerai secara otomatis, dan nanti termasuk cerainya itu adalah talak bain, talak yang tidak bisa dirujuk kembali, kecuali nanti dia bisa kembali menikahi istrinya itu, mantan istrinya itu, dengan akad yang baru. Jadi seperti nikah dari awal,
harus ada saksi lagi, harus ada wali lagi, pokoknya semua harus dipenuhi lagi sebagaimana dia menikah dari awal. Syarat-syaratnya harus diulangi lagi, dipenuhi lagi. Ya, intinya nggak ada rujuk untuk perempuan yang tertolak bain dengan sebab ila ini. Tapi kalau seandainya si suaminya ini lebih memilih, saya lebih milih mau balikan aja deh ke istri saya, artinya dia mau menggauli lagi istrinya tersebut, ya nanti si suaminya diharuskan membayar kafaratul yamin, tebusan terhadap sumpah yang telah dia ucapkan. Ya mungkin ini ya yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.